Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru acara studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mengupas kitab Keluaran, kitab kedua yang ada di dalam Alkitab. Dan sekarang kita sudah sampai pada pasal 9, 10, dan 11. Kita masih mengupas mengenai 10 tulah yang melaluinya Tuhan memukul dewa-dewa kuno yang ada di Mesir sebelum Ia kemudian memimpin umatnya keluar dari Mesir. Izinkan saya menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Sama-sama Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, setelah Tuhan menimpakan 4 tulah pertama, pasal 8 ditutup dengan kata-kata, "Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu untuk pergi keluar dari Mesir." Sebagai pengantar mengenai tulah yang akan disebutkan dalam pasal 9 dan 11, berikan sebuah gambaran tentang kata yang menjelaskan hati Firaun ini. Dia adalah seorang pembohong dan keras kepala. Saya melihat di dalam dirinya gambar yang mirip sekali dengan iblis, yaitu musuh kita dan musuh Allah. Iblis adalah seorang pembohong. Tentang iblis, Kristus menyatakan dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Firaun keras kepala. Dia belum siap untuk melepas mangsanya dengan mudah. Bahkan ketika ia mengatakan yang sebaliknya. Ini adalah gambaran lengkap tentang iblis, yang ketika sudah menangkap mangsanya, ia tidak akan mudah menyerah kecuali diharuskan. Dia sama sekali tidak akan menyerah. Begitu saja karena iblis bengis dan keras kepala. Betapa kita bersyukur pada Tuhan sebab Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Baik, pasal 9 dimulai dari ayat yang pertama, sampai ayat ke-7 mengenai tulah kelima yang menyerang ternak. Tolong gambarkan tentang tulah ini. Tentu saja kita tahu bahwa orang Mesir menyembah ternak, lembu. Banteng Abis adalah salah satu dewa mereka yang paling terkenal. Sayangnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan Musa sedang berada di atas gunung, mereka ingin meniru orang Mesir, seolah-olah orang Mesir adalah model yang baik. Jadi mereka ingin buat anak lembu, mereka sudah membuat anak lembu emas. Namun akibatnya ribuan orang Israel terbunuh. Pada bagian ini orang Mesir menyembah ternak. Dan Tuhan mendatangkan tulah atas berhala palsu ini. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung, binatang berkaki 4, atau binatang yang menjalar. Baik. Tapi sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, Ia memberi jangka waktu hingga penghakiman itu dilakukan. Ayat 4 menyatakan, dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan orang Mesir, sehingga tidak akan ada yang mati seekor pun dari ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini dan Dia melakukannya. Saya ingin berhenti pada penentuan Allah bahwa penghukuman akan dilakukan pada hari berikutnya, bukan pada hari yang sama. Dan keesokan harinya Tuhan memang melakukan apa yang dikatakan olehnya. Apa yang Anda lihat di sini? Allah tidak senang menimpakan murkanya, jadi Ia memberikan peringatan. Sehingga mereka yang diingatkannya ini mungkin berhenti berbuat dosa, yaitu dengan memperbaiki dirinya. Tuhan sudah siap untuk menghentikan hukumannya. Saya pikir model yang paling jelas terlihat dalam kasus Niniwe dalam kitab Yunus. Ketika Tuhan berkata bahwa Niniwe akan dihancurkan selama 40 hari. Jadi ketika Niniwe bertobat dan bangsa itu percaya kepada Allah, Ia tidak menimpakan murkanya. Saya pikir kalau orang Mesir, khususnya Firaun,
memanfaatkan jeda waktu ini, Allah akan mengasihani mereka. Berapakah jeda waktu sekarang dalam zaman kasih karunia? Apa yang Allah ingin lakukan di masa depan? Sampai sekarang, kita sudah diberi jeda 2000 tahun, yang dapat digambarkan sebagai tahun toleransinya Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Hingga hari ini tahun rahmat ini belum berakhir. Tapi untuk berapa lama hal ini akan berlanjut? Berapa jam lagi? Tidak ada yang tahu. Yang pasti kita hidup pada hari-hari terakhir, atau pada saat-saat terakhir dari tahun rahmat Tuhan. Jadi semoga semua orang yang mendengarkan kami memanfaatkan jeda waktu ini sebaik-baiknya. Segeralah bertobat dan percaya sebelum terlambat. Segala ternak dari orang Mesir itu mati. Tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tuhan bahkan memelihara seekor ternak dari bangsa Israel. Apa yang Anda lihat? Lihat bagaimana Allah memelihara umatnya, bukan hanya umatnya, tapi bahkan ternak umatnya. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seseorang yang dikasihnya. Kita ingat ketika Tuhan menyelamatkan Petrus dari penjara, ia bahkan merawat sepatunya, ia berkata, Benar. kenakanlah sepatumu. Jadi, segala miliknya orang beriman memiliki nilai dan Tuhan akan menjaganya. Pada bagian ini kita melihat ungkapan dalam ayat 7, lalu Firaun menyuruh orang ke sana untuk memastikan apakah ada ternak Israel yang mati atau tidak. Dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Firaun memata-matai Allah. Apa yang Allah lakukan terhadap ternak Israel? Dia tahu bahwa itu supaya Allah dipermuliakan. Otoritasnya mampu membedakan antara ternak yang satu dengan yang lainnya. Allah kita inilah yang berkata, Benar. Sayangnya setelah Firaun tahu, dia tidak Ya. melembutkan hatinya. Hasilnya malah Firaun tetap berkeras hati Benar. dan tidak mau membiarkan bangsa Benar. itu pergi. sejak awal Firaun berkata, siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Tapi itulah akan membuatnya mengenal. Dan tunduk kepadanya serta mengaku bahwa dialah Tuhan. Tapi dia tak akan mendapatkan keuntungan dari hal itu. Seperti halnya jutaan orang yang akan mencoba mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan, tapi dia sudah terlambat. Benar. Sekarang kita sudah sampai pada tulah ke-6 dalam tulah barah yang dimulai dari ayat 8 sampai ayat ke-12. Apa yang Anda lihat? Menimpa siapakah itu? Anda mungkin memperhatikan bahwa tulah ini ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh. Orang Israel berada di Mesir dalam tungku kesusahan. Sekarang tiba waktunya orang Mesir menuai apa yang telah diperbuatnya. Ya, Jadi ambillah segenggam jelaga dari dapur peleburan untuk berubah menjadi barah dan itulah yang terjadi. Kita bilang bahwa tulah ketiga dari masing-masing kelompok dari 3 kelompok diperuntukkan untuk melawan orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Tulah ketiga yaitu nyamuk, para ahli tidak dapat untuk melakukannya. Pada bagian ini tulah barah menimpa para ahli sihir itu juga, jadi mereka tidak sanggup berlindung kepada berhalanya mereka. Juga tulah ke-9 yang merupakan tulah kegelapan. Tidak ada yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. tentu saja para ahli sihir juga ikut mengalami Ya. tulah ini dan tentu saja beberapa dari mereka Ya. juga bekerja sebagai imam. Jadi pekerjaan imam bagi dewa mereka Terhenti, dihentikan. mereka tidak bisa datang ke hadapan dewa mereka, bukan menghadap Tuhan palsunya mereka. Ketika kita sampai pada ayat 13, tulah berikutnya dimulai, yaitu tulah hujan es. Saya ingin tahu mengenai rinciannya, dan ditujukan kepada siapakah tulah tersebut? Faktanya mengenai tulah hujan es, kitab Ayub pasal 38 menyatakan, apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju? Lalu Tuhan berkata, atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan? Pada bagian ini kita menemukan tentang hujan es sebanyak 14 kali. Tentu tulah ini sangat parah. Jadi kita akan membaca detailnya secara rinci daripada tulah lainnya. Ya, Mulai dari ayat 13 dan berlanjut sampai akhir pasal ini ayat yang ke-35. Ini mengingatkan kita akan sesuatu yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja kelak yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 16. ya, Kita juga baca mengenai adanya wabah hujan es setelah pengangkatan gereja. Dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat yang ke-21. Dinyatakan akan turun hujan es yang besar dari langit menimpa manusia setiap es seberat 1 talenta. Satuan ukuran 1 talenta berarti sekitar 30 kilogram. Bayangkan ketika sebuah batu seberat 30 kilo jatuh dari langit menimpa manusia, mereka Hancur. akan hancur.
Mengapa Anda menempatkan diri dalam masalah seperti itu? Siapakah yang telah mengeraskan dirinya melawan Tuhan dan berhasil? Iya. Siapa yang berani menantang Tuhan? Akan merugikan dirinya sendiri. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Baik, saya juga ingin membahas beberapa kata dalam ayat 14 sebab sekali ini Ya, aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, wow. terhadap para pegawaimu dan rakyatmu, supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup, yaitu supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Kata-kata yang sangat kuat, Ya. menunjukkan keagungan dari Allah. Jika Tuhan ingin menghancurkan Firaun, ia akan menghancurkan semua orang Mesir. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kuasa dan kekuatannya pada Firaun. Saya melihat Firaun sebagai gambaran untuk iblis. Sering kami ditanyai pertanyaan seperti ini. Tidakkah Tuhan tahu apa yang akan terjadi? Ya, ia tahu. Bukankah ia mampu? Ya, ia Ia bisa saja memusnahkannya. Mengapa ia biarkan setan? Lalu mengapa ia biarkan iblis Benar. bebas? Allah punya alasan bijaksana. Di sini kita temukan aspek kebijaksanaan itu. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu? Aku bisa saja membinasakan. Aku bisa. Tetapi inilah sebabnya aku biarkan engkau hidup. Yaitu supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Firaun berkata tidak mengenal Tuhan. Jadi melalui firman Allah akan membuat seluruh penduduk bumi mengenal siapakah Tuhan itu. Saya pikir tak mungkin bagi kita untuk mengetahui betapa agung hikmatnya Allah, kekuatan, kekudusan, dan kasihnya Allah jika peristiwa kejatuhan Taman Eden tidak terjadi. Benar. Kita akan bisa tahu kalau Tuhan itu baik, menanam pohon di taman supaya kita bisa makan dan bahagia. Tapi apakah kita dapat mengetahui bahwa Allah adalah kasih sehingga ia telah mengandungkan anaknya yang tunggal? Kita tidak akan mengetahui kasih, kebenaran, kekudusan, atau kebijaksanaannya. Maka untuk tujuan ini aku telah membiarkan engkau iblis bukan hanya Firaun. Untuk memperlihatkan kekuatanku di dalammu supaya namaku dimasyurkan. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadir. Ayat 27, lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata pada mereka, "Aku telah berdosa, Tuhan itu yang benar, aku dan rakyatku lah yang bersalah." Apakah Firaun benar-benar bertobat? Firaun telah memutuskan untuk bertobat. Ceritakan tentang pertobatan Firaun ini. Pertobatan Firaun terlihat jelas dari namanya. Dia tak tahu bagaimana bertobat. Lihat apa yang dikatakannya. Aku telah berdosa sekali ini. Oke, bagaimana dengan yang sebelum dan sesudahnya? Mari kita katakan biarlah yang lama berlalu. Tapi mari kita baca pasal 10, ayat yang ke-16. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Dia pembohong. Faktanya Firaun bukan orang terakhir yang mengatakan saya salah dan kemudian berdusta. Tapi kita baca mengenai Firaun yang mengakui bahwa dirinya salah. Bileam, si peramal jahat juga mengakui kalau dia bersalah. Saul bin Kish dari suku Benyamin mengakui kalau dia salah. Sebelum Saul, Akan bin Karmi juga mengaku kalau dia bersalah. Orang kelima, Simei bin Gera juga mengaku bersalah. Nama terakhir dalam daftar ini adalah Yudas. Yudas si pengkhianat mengaku bersalah. Semua itu merupakan pertobatan yang terlambat. Itu sama sekali tidak berharga. Firaun berkata aku bersalah dan tenggelam di laut Teberau. Yudas bilang aku bersalah dan menggantung dirinya. Lalu mulai mati tercekik. Saul berkata aku bersalah dan mati karena pedangnya sendiri. Ia bunuh diri. Bileam bilang aku salah dan mati karena pedang bangsa Israel. Iya. Juga Simei putra Gera berkata bahwa aku salah dan mati dihukum. Pertobatan yang terlambat. Jadi siapapun yang ingin bertobat, ada waktunya untuk bertobat. Tapi ada waktunya ketika sudah terlambat. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat karena jinahnya. Lihatlah aku akan melemparkan dia akan seranjang orang sakit. Benar. Jadi siapa yang mau bertobat, baiklah ia bertobat sekarang juga. Anak bungsu yang kembali dari negeri yang jauh berkata pada bapaknya, aku telah berdosa terhadap telah surga berdosa. dan terhadap Bapa. Benar. Pertobatan yang tepat waktu. Daud berkata terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan itu adalah
Pertobatan, inilah orang-orang yang tahu bagaimana bertobat. Semoga semua orang yang mendengar kita bertobat. Baik, perkenankan saya melanjutkan ke pasal 10. Pasal 10 dimulai dengan tulah ke-8, tulah belalang. Tolong jelaskan kepada kami mengenai tulah ini. Padahal tulah belalang baik secara harfiah maupun secara hiasan adalah wabah yang mengerikan. Misal kita baca dalam nubuatan Yoel tentang tulah belalang. Tapi nubuatan Yoel memiliki dua arti. Yang pertama adalah belalang secara harfiah yang tidak menyisakan apapun. Yang kedua merujuk pada bangsa Asyur. Belalang juga mungkin merujuk pada Raja Utara setelah terjadinya pengangkatan gereja. Tulang belulang disebut dalam kitab Yoel 2 pada akhir pasal dinyatakan tentara besar yang kukirim ke antara kamu. Dalam kitab pasal 30 dikatakan belalang yang tidak mempunyai raja. Namun semuanya berbaris dengan teratur. Saya pikir tidak ada raja belalang, Ya, tapi ia punya seorang raja yaitu Allah sendiri. Otoritasnya Mereka berada di Allah. bawah otoritas dan kekuasaannya Allah. Ketika Allah kirimkan belalang, itu adalah wabah penghancur yang akan menyapu bersih. Maksud saya, ini hal yang mengerikan. Itulah terjadi di tanah Mesir. Anda memperhatikan bahwa Yusuf membuat tanah, rakyat, dan Firaun bertahan. Tapi Firaun menghancurkan tanah dan rakyatnya. Lihat misalnya apa yang pegawai-pegawai Firaun katakan padanya di ayat 7. Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat pada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku, ini bahwa Mesir pasti akan binasa? benar. Mesir hancur gara-gara Firaun. Padahal Firaun seharusnya menjadi orang pertama yang peduli dengan Mesir. Tapi seperti yang saya katakan, Firaun merupakan gambar untuk iblis yang menghancurkan dunia dan bumi. Maksud saya jika kita baca dalam Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Bukan karena Tuhan menciptakan dengan kehancuran, tidak. Dia tidak menciptakan dengan kesia-siaan. Tapi karena kejatuhan setan, itu dihancurkan. Dalam semua tulah sebelumnya, Tuhan berkata, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, Dalam tulah ini Tuhan berkata kepada Musa, memanggilnya. ya. Firman-Nya, pergilah menghadap Firaun sebab aku telah membuat hatinya dan para pegawainya berkeras supaya aku mengadakan tanda mujizat. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir. Dan tanda mujizat mana yang telah kulakukan di antara mereka supaya kamu tahu akulah Tuhan. Benar. Dengan apa yang telah Tuhan lakukan terhadap dewa-dewa Mesir, tidak hanya untuk orang Mesir, untuk menyadari Benar. bahwa Tuhan adalah Allah yang unik, tetapi juga untuk umat Allah, Benar. untuk menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Benar. Apa yang harus kita katakan kepada anak-anak kita? Maksud saya mengenai kemenangan atas iblis di atas kayu salib, saya pikir setiap orang beriman yang mengenal Tuhan, ketika mereka berbicara pada anak-anaknya sejak mereka masih bayi, dia akan beritahu mereka tentang kisah terindah. Ada lirik himne berkata, ceritakan tentang kisah-kisah lama, tentang juru selamatku yang ramah. Jadi kita ceritakan pada anak-anak kita kisah terindah. Tunjukkanlah kekuatan Allah. Hikmat dan kebenarannya Allah itulah cerita tentang kasih yang mengagumkan. Ya, jadi kita harus menceritakan kebesaran Allah pada anak-anak kita. Benar. Firaun, karena tulah ini mulai berkompromi dengan Musa, Ya. Firaun seolah berkata, oke pergilah. Berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi. Orang-orang muda, yang tua, anak laki-laki dan perempuan, kambing domba dan lembu. Musa pria terhormat. Pria Dia yang tidak menerima kompromi. benar-benar terhormat. Bagaimana kita, anak perempuan kita, anak kita, semua harta benda kita terkait penyembahan pada Tuhan? Musa itu hebat. Yosua hebat, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Tuhan. Pilihlah apa yang kamu mau, tapi bagiku dan sisi rumahku. Nyatanya Tuhan dalam perjanjian baru mengajarkan kita bahwa ia menginginkan keselamatan terjadi bagi sisi rumah tangga. Jadi dia berkata pada Zakheus, hari telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Paulus berkata pada penjaga penjara di Filipi, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk mengajari anak-anak kita. Niat yang sama dari Firaun yang disampaikannya kepada Musa, diulang-ulang oleh iblis pada masa kini. Mengapa Anda mengusik anak kecil dengan urusan menyembah Tuhan? Anda orang dewasa pergi dan sembahlah Tuhan. Yang tidak berhasil pada zaman Musa ini, sayangnya berhasil saat ini dalam bentuk rumah tangga. Di manakah para pemuda itu? Di mana para anak laki-laki dan perempuan? Di mana mereka? Sedihnya mereka telah diambil oleh dunia. Kita malah terima-terima saja. Ini sangat menyedihkan. Iblis tidak keberatan meninggalkan generasi pertama
demi mengambil yang baru, sehingga generasi yang akan datang adalah milik iblis. Setiap orang saleh akan menolak prinsip ini. Faktanya, semua aktivitas iblis hari-hari ini berhubungan dengan generasi yang baru, jauh dari Tuhan, jauh dari Benar. menyembah Tuhan. Benar, Kami lihat dalam berbagai pertemuan di dalam gereja dan acara rohani, betul sekali. ayah tanpa istri dan anaknya atau istri tanpa ayah dan anaknya. Ini adalah rencana lamanya Firaun dan Ini adalah iblis. rencananya Allah ingin Firaun. melihat keluarga di hadiratnya. Mari kita perhatikan mengenai hal ini, paling tidak dalam doa harian bagi anak cucu kita. Benar, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Bisakah kita mengetahui dengan tepat arti dari tulah kegelapan? Silakan Saudara Yosef. Kegelapan adalah gambaran mengenai penolakan terhadap Allah, ketidaktahuan dan menjauhkan diri dari Allah. Tulah yang menyakitkan itulah tulah yang ke-9. Tepat sebelum tulah kematian anak sulung. Kita lihat kalau karena tulah ini, orang tidak dapat bergerak. Tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Ya, Ya, ketika tulah ini berlangsung, saya sudah jelaskan kalau tulah ini akan kembali terulang setelah peristiwa pengangkatan gereja. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Manusia tidak belajar pada masa Firaun. Kerajaan itu menjadi gelap. Pada masanya si binatang itu kelak kerajaannya juga akan menjadi gelap. iya. Tapi ada pengecualian yang indah. Ayat 23 menyatakan, tetapi pada semua orang Israel ada terang. Di tempat kediamannya, adanya perbedaan ini sangat baik antara tempat tinggalnya orang Mesir dan umat Allah. Adalah baik bahwa suara sorak-sorak dan keselamatan terdengar. Dan terang itu terlihat di negeri tempat umat Allah berdiam. Ada sesuatu yang tercium di rumah. Bau harum saat kita mendengar suara nyanyian himne. Saat kita melihat cahaya di tempat kediaman orang-orang kudus. Saat kita mencium aroma parfum Yesus di rumah orang-orang kudus. Inilah kesaksian yang luar biasa bagi Kristus. Tentu saja tulah ini secara harafiah melawan Ra, dewa matahari, Benar. yang disembah oleh Ya. orang Mesir dan dianggap mengirim Seorang dewa. kehangatan. Ra adalah pemimpinnya Tapi mereka. Kristus adalah terang yang sejati. Ya. Cahaya Kristus bersinar untuk semua manusia. Ya. Ketika dia datang di masa depan sebagai matahari kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. pada benar. sayapnya. Saya ingin membahas sebuah frasa pada kenyataannya setelah tulah ke-9 ini. Lalu Firaun berkata kepada Musa, "Pergilah kau daripada aku. Awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemungkinan besar maksud Firaun adalah membunuh Musa. Jadi Musa berkata, "Tepat ucapanmu, aku takkan melihat mukamu lagi." Apa yang Anda lihat di sini? Musa seperti Allah bagi Firaun, seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa punya padanya. otoritas. Otoritas. Tentu saja dia punya otoritas. Siapakah aku ini maka aku yang akan menghadap Firaun? Musa mengira tidak masuk akal baginya untuk bicara dengan Firaun. Apakah ada orang lain yang bisa mengucapkan kata-kata ini selain Musa? Ketika Firaun menyuruh untuk tidak melihat wajahnya, Musa berkata, "Akulah yang tidak ingin melihat wajahmu. Kamu telah berbicara dengan baik. Hal terbaik yang kamu katakan, aku tak akan melihat wajahmu lagi. Aku tidak ingin melihat wajah kamu lagi." Tapi ada hal lain pada bagian ini. Pasal 11 ayat yang ke-8, Musa juga luar biasa. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, "Keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau." Sesudah itu aku akan keluar. Lalu ia berkata, "Aku tak akan keluar sampai hambamu mendatangiku dan bersujud padaku." Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Apa ini? Pria yang luar biasa, yang mengikuti Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Baik, perkenankan saya beranjak ke pasal 11. Tulah terakhir adalah kematian anak sulung. Saya ingin membahasnya. Apa tujuan tulah kematian anak sulung? Anak sulung dari keluarga manapun adalah produk terbaik dari sebuah keluarga. Saat Yakub datang untuk memberkati anak-anaknya dan memberitahu mereka mengenai apa yang akan terjadi pada mereka kelak, Yakub berhenti di Ruben dan berkata, "Engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam Iya. keluluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Buah yang terbaik adalah buah sulung." Tapi anak sulung ditolak di hadapan Allah. Anak sulung akan dipukul. Sebelumnya,
Tuhan berkata kepada Firaun, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anak yang sulung. Hari untuk melaksanakan hukuman telah tiba. Allah tidak hanya mengancam. Allah tidak hanya menyatakan ancaman. Allah berfirman dan melakukannya. Harinya telah tiba ketika tidak ada rumah yang tidak kematian dan kedengaranlah seduan hebat di Mesir. Di seluruh tanah Mesir, termasuk anak sulungnya Firaun. Anak sulungnya Firaun hingga anak sulungnya pelayan yang ada di belakang penggilingan meninggal. Juga semua anak sulung dari binatang juga mati. Jadi semoga semua orang yang mendengarkan kami memperhatikan dengan seksama pada firman Allah dan peringatan-peringatannya, karena Tuhan tidak hanya memperingatkan kita. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah sampai di akhir episode. Mari kita rangkum bersama hadirin. Apa yang Anda pelajari di episode ini? Kita belajar bahwa penghakiman dan kemarahan Tuhan adalah pekerjaannya yang unik bagi manusia. Jadi ia memberikan peringatan demi peringatan agar manusia memperhatikan. Tapi sayangnya mereka tidak memperhatikan. Tapi ada banyak gambaran lain seperti Niniwe dan orang-orang di sana. Mereka bertobat kembali pada Tuhan. Jadi Tuhan menahan kemarahan yang akan ditimpakan pada mereka. Benar. Jika kita telah melihat wabah kegelapan, itu merupakan sebuah gambaran menjauh dari Allah. Tapi betapa indahnya fakta bahwa Allah mengambil tempat di rumah kita. Seperti yang kita lihat, terang ada di semua rumahnya umat Allah. Tidaklah cukup mengatakan bahwa saya bersalah. Maksud saya pertobatan harus sungguh-sungguh, bukan hanya mengaku dengan mulut saja. Baik, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, tulah-tulah dari penghukuman Allah menimpa tanah Mesir untuk mengejek dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Mesir. Untuk mengungkapkan kepada semua orang Mesir bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sejati dan hidup, yang unik keagungan dan kemuliaannya. Tetapi Allah yang hidup ini memiliki umat di tanah Mesir. Bagi orang Mesir, mereka mungkin tampak miskin, tanpa adanya dukungan atau keamanan. Tapi akhirnya terbukti bagi orang Mesir bahwa bangsa Israel adalah miliknya Allah yang hidup. Banyak pemerintah dalam keangkuhannya masih tunduk pada rayuan dari si jahat, bahwa orang Kristen di bumi, gereja yang sedang teraniaya di dunia ini, tidak memiliki dukungan apapun, tidak ada yang membelanya. Sebelumnya Saulus juga berpikir begitu. Para pengikut kekristenan adalah mangsa yang lemah baginya. Tapi Tuhan menampakkan diri padanya dengan cahaya yang lebih cerah dari matahari dan berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang gereja yang menderita di dunia saat ini? Umat Allah yang teraniaya saat ini terhubung dengan Allah yang hidup yang berada di atas segala langit, memiliki kekuatan mutlak, kuasa, dan otoritas tertinggi. Segera ia akan bergerak untuk menyelamatkan umatnya seperti ia menyelamatkan umatnya pada zaman Mesir kuno. Kristus akan datang dan menjemput gereja yang menderita dalam dunia ini, dan kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, maka yang terjadi kemudian penghakiman akan datang menimpa dunia yang jahat ini. Doa saya untuk Anda, para pemirsa terkasih, mata Anda terbuka untuk melihat pribadi Kristus Allah yang hidup dan benar, untuk menerima kasih karunia-Nya bagi Anda sebelum tertutup pintunya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang mendatang. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.